Cut. Halo, Oh, hai. Iqmal dari Komako ya? Iya bener. Aku mau nanya dong, nilai dari Kabinet Swaisaka pada periode sekarang apa sih? Oke, nilai dari Kabinet Swaisaka yang pertama ada nilai kesetaraan dan yang kedua ada nilai kreativitas. Itu diambil dari kata swai dan asanka tuh. Nah, jadinya nanti intinya menyetarakan gagasan dan ide yang ada kepada pihak-pihak terkait. Wah, insightful banget ya. Ya. Kalau program unggulan dari Komaka sendiri itu apa? Program unggulannya yang deket-deket sini ada Ajisaka sih. Itu nanti lomba gitu, sama ada kemarin barusan ada Desa Mitra, sama ada Komako Valentine's Day. Oke, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih produk media atau digital yang sudah diproduksi oleh Komako? Oke, yang udah rutin paling tanya Advo, itu kayak nanya-nanya masalah akademis ke divisi Advomas, sama bentar lagi kita ada ngerilis short film. Oke, makasih banyak ya Iqmal. Oke, terima kasih. Kak Lulu. Ya? Kak Lulu dari KMK kan ya? Iya, gimana? Aku mau nanya dong, Boleh. gimana sih cara KMK merealisasikan nilai Katolik pada setiap program kerjanya? Mungkin lebih ke merealisasikan cinta kasih yang diajarkan di Katolik ya. Jadi kita ada beberapa proker seperti waktu Prapaskah kemarin, sekitar bulan Maret sama April kita mengadakan proker namanya APP. Di situ kita mengunggah konten kayak refleksi dan juga renungan setiap minggunya dan juga membuka donasi. Dan kemarin kita donasi ke panti asuhan. Terus juga kita setiap bulan ada proker namanya Kamisan. Di situ kita mengajak teman-teman Katolik untuk berkumpul, terus sharing-sharing firman Tuhan dan juga cerita-cerita gitu sih. Oke, kalau skema open recruitment di KMK sendiri gimana ya? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak HMD UKMF yang lain. Pertama itu kita pilih ketua dan MM. Untuk kandidatnya biasanya kita sebar Google Form, terus nanti ada musyawarah untuk memilih ketua dan MM-nya. Itu di sekitar bulan November-Desember. Terus nanti di Januari kita baru mulai oprek untuk staffnya setelah ketemu untuk PH, kadifnya gitu. Nah nanti untuk oprek staffnya biasanya G-formnya kita kirim ke grup-grup dan juga dipublikasikan lewat sosial media kita. Oke, pertanyaan terakhir nih, gimana sih KMK memfasilitasi anggotanya dalam merayakan hari-hari besar? Yang pasti kita mengunggah konten ucapan selamat hari raya, biasanya di-post di Instagram sebagai sosial media utama kita. Terus juga untuk Paskah dan Natal nggak melulu harus perayaan Ekaristi sih. Untuk Paskah misalnya kemarin kita mengadakan APP seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, dan untuk menyambut sukacita Natal nanti kurang lebih kita melakukan kegiatan seperti berkumpul, makan-makan, terus main games, tukar kado gitu-gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Lulu. Oke. Hai Sarah. Hai, Dengar-dengar kamu dari Komahi ya? bener banget nih. Aku mau tahu dong, kalau pembagian struktur internal di Komahi sendiri itu gimana? Nah, buat di Komahi sendiri, struktur internalnya itu dibagi menjadi 3 nih, yaitu ada BSO, Biro, dan juga yang terakhir ada Departemen. Nah, kalau BSO sendiri kita terbagi juga menjadi 3, yaitu BSO Sosmas, BBHI, dan juga HI Cine. Tapi buat Biro kita cuma ada 1 nih, yaitu Biro Kesekretariatan dan Keuangan atau biasa kita sebut Biro KSK. Nah, tapi buat departemennya sendiri kita ada 6, yaitu Departemen Inkom, Inka, DAS, DPSDM, Depor, dan juga yang terakhir ada TDKV. Terus beda departemen dan BSO itu apa? Nah, yang paling beda ini, kalau buat BSO itu kan badan semi otonom ya, dia punya hak otonom sendiri yang berbeda dari departemen, yaitu yang pertama dia bisa melakukan regenerasi kepengurusan melalui mekanisme internalnya sendiri. Dan lalu yang kedua adalah dia bisa nih menyusun program kerjanya sendiri melalui konsultasi dengan PIH dari Komahi dan juga dari MPMHI. Asik, keren banget. Oke, satu lagi. Kalau staf Komahi sendiri boleh daftar ke 2 bidang nggak ya? Boleh banget dong, jadi buat staf Komahi ini boleh banget buat daftar mau dari BSO dengan departemen ataupun BSO dengan biro, itu terserah. Tapi buat teman-teman sayangnya yang PIH nih, pengurus inti harian cuma boleh terlibat dalam 1 bidang aja. Oke, semangat ya Sarah. Oke, makasih. Halo, Halo, Kak Fadil Presiden Komap ya? ya betul. Aku mau nanya nih sama Komap, apa sih yang jadi urgensi pemilihan kata presiden bagi ketua Komap? Oke, jadi kenapa Ketua Komap itu disebut sebagai presiden? Di sini karena teman-teman DPP ini banyak belajar soal tata kelola pemerintahan, baik itu strukturnya dan bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Nah, di sini Komap ini berperan sebagai kawah standar terbuka dan juga implementasi dasar dari teman-teman DPP untuk menerapkan ilmunya. Terus untuk strategi Komap sendiri dalam mengadvokasikan mahasiswa DPP itu gimana ya? Oke, yang pertama kita melakukan sosialisasi ya, di mana untuk memberikan gambaran kepada teman-teman DPP bagaimana alur pelaporan maupun alur bagaimana mereka
menyalurkan aspirasi mereka. Di sini Komap ini sebagai jembatan awal dari teman-teman di PPP untuk memberikan aspirasinya dan juga melaporkan permasalahan akademik yang mereka alami kepada tingkat departemen maupun juga di jajaran tingkat fakultas. Oh iya, menurut Kak Fadil, fokus isu dari Komap sendiri itu apa ya? Oke, fokus isu dari Komap sendiri, di sini kabinet tahun ini itu menerapkan independensi ya, di mana kita tidak terikat ataupun tidak mengikuti arus yang ada. Nah, untuk fokus isu kali ini yaitu memberikan ruang aman dan juga anti diskriminasi untuk teman-teman di Komap. Dan juga untuk pergerakan sendiri kita fokus pada isu kemanusiaan, di mana kita aktif dalam aksi Kamisan dan juga aksi Wadas. Oke deh, makasih Kak Fadil. Oke, sama-sama. Ini Scanity ya? Hai, bener banget nih. Aku boleh tahu nggak sih apa aja program Scanity yang bisa menambah wawasan mahasiswa Visipol tentang negara Skandinavia? Oke, jadi sesuai dengan nama kita yaitu Scandinavia Community, jadi semua program kerja kita bisa menambah wawasan mahasiswa Visipol tentang Skandinavia dan juga negara-negara Nordik gitu. Terus Scanity sediain kesempatan bagi mahasiswa Visipol buat ngobrol-ngobrol sama warga negara Skandinavia nggak sih? Tentu aja ada dong. Kita ada relasi dengan pihak kedutaan besar dan juga warga-warga Indonesia yang di negara Skandinavia gitu. Jadi untuk program kerja kita ada public discussion, biasanya ngomongin hal-hal yang high politics gitu dengan pihak kedutaan, dan juga untuk hal-hal yang low politics kita biasanya ada juga sharing session dengan warga Indonesia yang ada di Skandinavia gitu. Duh, seru banget ya. Oke, pertanyaan terakhir. Buat jadi anggota Scanity sendiri, kita harus bisa bahasa Skandinavia nggak ya? Oke, jadi pertanyaan ini tuh sering banget ditanyain gitu. Tapi jawabannya adalah enggak ya teman-teman. Kita di sini bener-bener inklusif gitu. Untuk yang udah pro banget sama Skandinavia maupun yang sama sekali belum tahu, kita tetap terima anggota dari berbagai jenis kalangan gitu. Tapi untuk kedepannya kita pengen sih kayak bikin course gitu untuk belajar bahasa Skandinavia kalau banyak yang minat. Duh, aku jadi tertarik nih. Makasih ya Scanity. Halo, Halo, Kak Teddy dari PMK ya? benar. Oke, aku mau nanya nih, gimana sih eksistensi PMK bisa mengakomodasikan nilai kekristenan? Penguatan eksistensi PMK adalah aspek esensial yang harus dilakukan guna menjadikan PMK sebagai tempat pengembangan kerohanian dan keimanan Kristen. Untuk itu kami mencoba melakukannya melalui setiap program PMK, adanya proses pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memberikan dampak Kristus. Terus program kekristenan yang udah dilaksanain PMK ada apa aja? Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kekristenan, kami melakukan penguatan dalam dua aspek. Pertama, penguatan dan pengembangan kerohanian dan keimanan Kristen melalui penyelenggaraan ibadah, dan penguatan sumber daya manusia melalui program pendukung lainnya. Serta yang kedua, kami menjadikan PMK sebagai tempat jawaban yang dapat berkontribusi secara konkret dalam kepada pihak eksternal melalui beberapa program, diantaranya PMK Peduli Kasih, Rumah Binaan, dan peran serta media sosial PMK. Kak Teddy, aku penasaran deh, untuk kriteria staf di PMK tuh gimana ya? Sebenarnya kami tidak ada kriteria tertentu untuk staf, tapi the one and only harus seiman. Ya, menurut kami salah satu yang paling terpenting adalah kami pengen menanamkan mindset di mana teman-teman tidak hanya menjadikan PMK sebagai tempat persekutuan, tetapi juga menjadikan PMK sebagai rumah di mana teman-teman bisa bercerita, saling mendoakan, dan saling support satu sama lain. Oke, makasih banyak Kak Teddy, sukses terus PMK.